Saya merasa bahwa negara kita butuh peristiwa Rengas Dengklok yang baru. Karena hari ini tidak ada pertemuan antara 3 generasi ini. Dan masalah terbesarnya bagi Rian sebagai generasi muda adalah gap generasi. Bukan hanya mempengaruhi di level keluarga, tapi di level pekerjaan, di level politik, di level industri, dan akarnya menurut Rian dari situ. Saya berangkat dari teori Margaret Mead di bukunya Culture and Commitment. Dia berkata bahwa tidak akan terjadi sebuah perubahan sosial kalau tidak ada usaha untuk memberantas gap-gap ini. Apalagi Rian merasa bahwa ketika kita tiba di era generasi muda diberi harapan, kalian adalah bonus, kalian adalah emas. Itu bebannya luar biasa. Saya ingin bilang bahwa hari ini generasi muda emas itu atau generasi emas itu udah lahir Pak Gita. Dia ada di Aceh. Dia ada di Ambon. Saya baru kemarin dari Ambon balik Jakarta subuh, besok ke Makassar lagi. Hampir sudah keliling di setiap titik di daerah di Nusantara. Generasi emas itu ada. Sudah tercipta dengan lingkungan yang mungkin tadi diceritakan sebegitu susahnya kita bahkan bertahan hidup. Mereka tercipta. Mereka terbantu oleh sebuah teknologi informasi. Itu yang mendidik kita selama ini. Dan sialnya, yang mendidik kita itu juga jahat-jahat Pak Gita. Algoritma. Pemilik relasi kuasa terhadap media. Jadi akhirnya, kadang kita nggak punya arah untuk menentukan kita ini mau kemana sih. Kita ini akan jadi apa. Bahkan sampai sekarang, saya masih nggak tahu Pak Gita. Jati diri bangsa kita ini apa sih? Kita mau kemana sih? Kita ngomong kita negeri archipelago, kepulauan. Kita ngomong kita negara maritim. Kita ngomong kita berjaya di laut. Tapi kita nggak pernah lihat sebuah komitmen, sebuah kebijakan untuk membangun karakter bangsa tuh ke sana. Jadi akhirnya ketarik-tarik. Muncullah istilah FOMO. FOMO itu ternyata bukan hanya di level individu, tapi di level kebijakan. Kita bisa lihat banyak sekali tiba-tiba ngomongin AI, ngomongin metaverse, tarik tuh. Mungkin karena Cina lagi maju digitalisasinya, Jepang lagi ngomongin 5.0, kita ikutan, ketarik jadinya. Jadi saya mau komentarin demokrasi atau hal-hal yang fundamental, tapi secara individu aja tuh kita nggak tahu. Kita ini mau kemana sih sebenarnya? 2045 misalnya ada Bappenas bikin peta jalan dan segala macam, tapi gak pernah kita dilibatkan sama sekali untuk lu maunya apa sih sebenarnya generasi muda hari ini? Teman-teman di Aceh, teman-teman di Ambon, teman-teman di Makassar yang mungkin di sana peta pengetahuan kewilayahannya tuh benar-benar berbeda-beda. Satu, pelibatan itu. Pelibatan itulah yang akhirnya bikin saya selalu percaya bahwa ketika tidak ada upaya untuk memberantas gap itu, gap generasi itu, kita akan gini-gini aja. Jadi fokus di bilik kamar-kamarnya masing-masing. Seperti algoritma hari ini. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, tidak ada akhirnya proses transaksi antar pengetahuan. Dan saya beruntung bisa duduk di sini karena kita sedang melakukan itu. Mengutip Dr. Ariwalah, penulis The Long Path, satu-satunya cara untuk kita bisa memberantas gap itu adalah dengan transgenerational empathy. Ada empati lintas generasi. Bukan cuma generasi yang di bawah bertahan kuat bahwa saya bisa mandiri, tidak. Tapi generasi yang di bawah juga harus belajar dengan generasi yang di atas. Begitu pula dengan generasi senior. Untuk menurunkan kebijaksanaannya, menunjukkan empatinya, menunjukkan jiwa kenegarawanannya, menunjukkan bahwa dia sebenarnya pemimpin. Karena nggak bisa individu, kalau kita lihat perubahan, bagaimana akhirnya kita betul-betul tercipta secara proyeksi. Saya merasa bahwa ketika apa yang kita lihat setiap hari itu buruk, perilaku korupsi, perilaku penyimpangan, tidak memunculkan intelektualisasi dan segala macam, itulah yang akhirnya jadi cermin masyarakat. Jadi saya ingin bilang bahwa kalau tidak ada upaya untuk duduk, bercakap, dan berbicara tentang kita mau kemana ke depannya,
saya rasa generasi muda atau bahkan negara kita hari ini akan terombang-ambing, akan tidak punya tujuan akhir. Jadi saya ingin bilang bahwa yang mesti kita lakukan sekarang adalah tegaskan karakter bangsa, karakter nasional kita itu mau kemana. Barulah kita kemudian akhirnya mengkonvert itu ke level kebijakan, ke level pemerintahan atau ke level-level yang lebih serius. Karena saya merasa peta jalan kita hari ini terus berubah, tiap tokoh berganti, peta jalan berganti. Sehingga anak mudanya di level bawah kebingungan, dia nggak punya pegangan, dia nggak punya akar yang kuat untuk saya ini harus pegang ke siapa. Toh pemimpin saya di depan itu malah asik joget-joget tanpa malu memamerkan kekayaannya di tengah kondisi yang sedang darurat. Kondisi yang sedang darurat. Saya bilang darurat, kenapa? Karena Vietnam itu udah benar-benar udah melewati kita lebih jauh. Mereka bahkan udah serius buat tunjangan untuk guru beberapa persen. Belum negara-negara Asia Tenggara lainnya. Artinya apa? Kita lihat guru yang harusnya betul-betul dihargai hari ini berteriak. Bahkan teriakannya nggak pernah didengar. Ibu saya guru Pak Gita, guru honorer. Berangkat dari sana, saya menemani ibu saya ke sekolah. Dan ketika saya datang ke sekolahnya, sama perasaan saya. Saya ingin menangis. Melihat bahkan di level sekolah negeri saja, anak-anak di sana, saya rasa tidak layak. Tidak layak untuk berada di sana. Melihat kondisi sekolah, bangunan yang benar-benar tidak diperhatikan. Artinya banyak sekali, kalau kita bicara kemarin ada ramai soal tuntutan. Kita bisa lihat hari ini ribuan tuntutan. Tapi yang paling ingin saya tuntut adalah generasi yang di atas 3 generasi itu harus menciptakan kesempatan untuk generasi yang di bawah. Berpikir bahwa saya ingin jadi leluhur yang baik. Itu aja pesan Rian sebagai generasi muda. Kalau generasi yang di atas senior berpikir ingin jadi leluhur yang baik, saya yakin warisan yang diberikan ke kita juga akan baik. Terakhir Pak, saya ingin menutup dengan sebuah kisah yang kayaknya jarang diceritakan, tapi akhir-akhir ini Rian menemukan itu ketika berkeliling di hampir di seluruh titik di daerah. Ada sebuah kisah di mana ketika founding fathers kita berkumpul, saya tarik di 79 tahun yang lalu, pada saat itu di tanggal 24 Januari 1946, datang seseorang yang akhirnya memberikan pesan, kritikan kepada Bung Karno, Sultan Syahrir, Bung Hatta, dan Kiai Haji Agus Salim. Dia bilang, kenapa saya tidak tertarik dengan kemerdekaan yang kalian ciptakan? Karena kemerdekaan kalian tidak dirancang untuk kemaslahatan orang banyak. Saya merasa kemerdekaan kalian hanya diatur oleh segelintir manusia. Hari ini aku datang padamu, wahai sahabatku Soekarno. Harus aku katakan bahwa kita belum merdeka. Karena merdeka haruslah 100%. Tan Malaka. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, para elit yang tiba-tiba bahagia karena jadi borjuis. Menjadi sukacita karena menjadi pegawai negeri. Kemerdekaan hanya milik kalian, bukan milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti merdeka. Kalau sampai hari ini kalian tidak memperbaiki itu, sampai kapanpun bangsa kita tidak akan pernah merdeka. Kalau hari ini kalian tidak memperbaiki itu, maka hari ini adalah hari terakhir saya menjadi teman kalian. Besoknya kalian akan menemui saya sebagai musuh. Karena saya akan terus memperjuangkan kemerdekaan sampai 100%. Orang itu bernama Tan Malaka, memperjuangkan 100% kemerdekaan, tapi juga ditembak oleh anak bangsanya sendiri. Saya ingin bilang bahwa ketika kita ingin memperjuangkan kemerdekaan, apakah kita harus mengorbankan hidup juga? How dare you?